Kalian tahu Kuci Tunnel di Vietnam nggak? Atau film Rambo? Pernah dengar kan ya? Itu rilis tahun 80-an. Lalu apa hubungan keduanya? Antara Kuci Tunnel dan film Rambo itu. Sebentar, saya ajak nonton foto jadul saya dulu waktu kunjungan ke Kuci Tunnel ya. Gimana? Sekarang udah kebayangkan seperti apa Kuci Tunnel yang saya maksudkan? Kalau mau info detailnya sih silakan aja cari di internet. Jadi gini, tanggal 30 April 1975 itu ditetapkan bahwa Vietcong atau pasukan gerilyanya Vietnam telah mampu mengalahkan Amerika. Nah, karena gengsi, dibuatlah film Rambo yang menarasikan bahwa prajurit Amerika itu gagah berani, tetapi dikhianati atau ditusuk dari belakang oleh politisi. Jadi bukan kalah karena kemampuan militer di lapangannya yang lemah, bukan. Rambo kan keren ya, tangguh kayak banteng gitu. Tapi kenyataannya, Cin, banyak prajurit yang pulang dari Vietnam mengalami traumatis yang kronis. Bukan sekedar puyeng ngadepin strategi perang Vietnam yang rumit ya, tapi juga senjata tradisional murah meriah namun justru mematikan. Pertama yang bikin puyeng udah pasti dibangunnya Kuci Tunnel yang dibuat hanya dengan cangkul kecil gitu ya, yang untuk ngorek-ngorek tanaman setapak demi setapak sampai 250 km. Di dalamnya itu ada rumah sakit, dapur umum, ruang fungsional lainnya, kamar-kamar dan lain sebagainya. Yang epic itu pintu masuknya hanya seukuran kertas A4 seperti yang digambar di foto saya itu. Orang Vietnam itu kan mungil-mungil ya nggak sih? Dia bisa keluar masuk dengan gampang dan lincahnya. Padahal ukurannya cuma A4. Sementara arminya Amerika kan gede-gede. Ya nggak muat, nggak bisa masuk. Amerika tuh pusing banget. Dipikirnya Viet Cong itu punya ilmu menghilang. Jadi saat dikejar lalu tiba-tiba hilang, nongol di belakang. Itu karena mereka masuk ke dalam tunnel kemudian keluar lagi dari pintu yang lainnya gitu loh. Jadi Vietcong itu hanya mempermainkan mereka. Kalau perkara senjata tradisionalnya rata-rata itu terbuat dari bambu yang kalau contoh yang ada di gambar adalah yang ditaruh di belakang pintu. Itu semacam jebakan. Jadi kalau pintunya didobrak otomatis tuas akan jadi pintu didobrak geger. Ntar tuasnya itu langsung menyerang orang yang tadi mendobrak. Ujungnya sudah dikasih paku dan dilumuri racun. Siapapun yang terkena dalam hitungan menit itu bisa langsung meriang, dan dalam hitungan hari itu udah sulit sekali bertahan karena sakitnya nggak kira-kira juga timbul kayak bentol-bentol bernanah gitulah, ngeri lah ya. Makanya hal ini tuh menjadi semacam aib gitu bagi Amerika. Kondisi ini serius loh. Kalau kamu ke Kuci Tunnel, guide-nya pasti akan cerita. Nah, hal tersebut itu meninggalkan trauma yang mendalam sehingga perlu untuk dibuatkan sebuah narasi untuk menutupi rasa malu. Maka dirilislah film Rambo, Cin. Nah, kalau kita hubungkan dengan situasi terkini ya, belakangan saya lihat banyak banget meme-meme berseliweran di internet. Salah satunya Amerika minta gencatan senjata tapi ditolak oleh Iran gitu loh. Tapi yang lucu lagi, Amerika itu memaksa Iran untuk ngaku kalah. Ini gimana ceritanya? Orang yang nolak gencatan senjata berarti kan siap untuk fight terus gitu ya. Malah disuruh ngaku kalah. Hah? Ini bercandanya level dewa banget gitu loh. Stand up comedy doang mah lewat. Aduh, kalau menurut kalian cerita seperti ini akan berulang gak sih? Kalau kita mencermati perkembangannya sampai hari ini ya. Sekarang saya buat video ini di tanggal 5 April 2026. Sepertinya sih ya, situasinya akan jauh lebih parah dan lebih memalukan. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Mungkinkah akan ada tayangan film semacam Rambo setelah game over? Let's see.